Dalam mitologi Hindu dan Buddha, ada makhluk separuh burung, separuh manusia. Yang laki-laki disebut Kinara, yang perempuan disebut Kinari. Makhluk ini dikenal sangat setia pada pasangannya dan punya kemampuan menjelma jadi manusia. Tersebutlah salah satu Kinari bernama Manohara, anak Raja Kimnara yang tinggal di Gunung Kailash. Dalam bahasa Sanskerta, Manohara berarti menarik, menyenangkan. Suatu hari, Manohara terbang jauh hingga tiba di dunia manusia. Malang, dirinya ditangkap seorang pemburu dan dihadiahkan kepada Pangeran Sudana, anak raja dari kerajaan Pancala. Pangeran Sudana jatuh cinta pada Manohara dan keduanya menikah. Namun ada penasihat istana yang tidak suka pada pasangan itu. Si penasihat berhasil meyakinkan raja untuk mengirim Pangeran Sudana ke medan tempur. Tujuannya agar sang pangeran tewas. Berbulan-bulan pangeran berada di medan tempur meninggalkan Manohara tercinta. Dengan bantuan pasukan raksasa, sang pangeran akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Namun setiba di istana, betapa sedih dirinya mengetahui sang istri tercinta Manohara telah pergi. Ternyata si penasihat telah memfitnah Manohara sebagai sumber pembawa sial dan minta raja menjadikannya tumbal persembahan bagi dewa hingga membuat Manohara melarikan diri dari istana. Pangeran yang patah hati mencari Manohara kemana-mana. Seorang resi mengatakan sebelum Manohara pergi, dia menitipkan perhiasan miliknya pada sang resi dan minta agar Pangeran Sudana mencari dirinya ke kerajaan di Gunung Kailash. Tak seorang pun tahu jalan menuju kerajaan itu. Selama 7 tahun, tanpa henti Pangeran Sudana mencari hingga akhirnya dia berhasil menemukan kerajaan itu dan bertemu dengan Raja Kimnara, ayah Manohara. Awalnya sang raja ingin membunuh sang pangeran yang dianggap telah menelantarkan putrinya. Namun sang raja kemudian bertitah jika sang pangeran berhasil melewati serangkaian ujian, dia berhak mendapatkan kembali Manohara. Ujian pertama, Pangeran Sudana harus mengangkat sebuah batu di taman dan dia berhasil melakukannya. Ujian kedua, memanah. Dan sebagai pemanah unggul, sang pangeran bisa memanah sasaran dengan tepat. Ujian ketiga, sang pangeran harus menebak Manohara yang sebenarnya di antara 7 kinari yang sangat mirip satu sama lain. Dan sang pangeran berhasil menebak dengan tepat sebab dia mengenali cincin yang dikenakan Manohara. Pangeran Sudana dan Manohara bersatu kembali. Keduanya pulang ke kerajaan Pancala, naik tahta dan hidup berbahagia sampai akhir hayat. Cerita tentang Manohara Kinari merupakan sebuah mitologi. Namun ada pula cerita di dunia nyata tentang Manohara Pino yang juga dipersunting seorang pangeran. Kisah cinta keduanya sangat berbeda. Jika kisah cinta Manohara Kinari berakhir bahagia, sebaliknya kisah cinta Manohara Pino penuh derai air mata. Begini ceritanya. Semuanya berawal ketika pada 14 Mei 2009, seorang wanita Indonesia bernama Daisy Fajarina saat berada di Bogor menyampaikan kepada Dubes RI untuk Malaysia bahwa putrinya yang bernama Manohara Pino dianiaya dan disekap oleh suaminya, Pangeran Tengku Muhammad Fahri Petra, anak Sultan Kelantan ke-28 di Malaysia. Sebagai ibu, Daisy mengaku tidak diperkenankan menemui sang anak. Saat itu Dubes menyarankan Daisy melapor ke Polri. Dubes berjanji setiba di Kuala Lumpur akan menindaklanjuti masalah tersebut. Pada 19 Maret 2009, Daisy berkunjung ke Malaysia. Tujuannya ingin menemui sang anak Manohara. Namun anehnya, setiba di Kuala Lumpur International Airport, dia dicekal pihak imigrasi Malaysia yang melarang dirinya masuk ke Malaysia. Terpaksa Daisy kembali ke Indonesia dan gagal menemui sang anak. Kasus ini kemudian disampaikan Daisy esok harinya pada 20 Maret 2009 kepada media lewat jumpa pers. Menurut Daisy, anaknya Manohara alias Mano dan Pangeran Fahri berkenalan pada Desember 2006 ketika seorang teman mengundang Daisy dan keluarga untuk makan malam dengan Dato' Sri Najib Tun Razak yang saat itu merupakan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Setelah berkenalan dengan Mano, Fahri tertarik padanya. Demikian kata Daisy. Menurut Daisy, Pangeran Fahri tampak sopan sekali. Setelah perkenalan tersebut, Fahri yang kesengsem berat pada Mano sering menemui gadis itu. Padahal usia keduanya sangat jauh. Saat itu Mano berusia 15 tahun, sedangkan Fahri 30 tahun. Tapi karena Fahri baik sekali, saya tidak masalah.
Makanya meski ada pria lain yang menyukai Mano, saya sarankan agar Mano memilih Fahri. Demikian kata Daisy. Namun ternyata Pangeran Fahri tidak sebaik yang dibayangkan, sebab kemudian pria itu merampas kegadisan Mano sebelum menikah. Mano datang kepada saya mohon maaf, menangis, mengatakan Fahri telah merenggut kegadisannya, kata Daisy. Fahri ternyata minta Mano membuktikan cinta padanya dengan cara memberikan kegadisannya. Menurut Daisy saat itu dirinya merasa kecewa pada Fahri. Tapi untunglah sang pangeran Kelantan bertanggung jawab dan berniat menikahi Manohara secara siri. Tentu saja Daisy menolak sang anak dinikahi siri. Saya sempat tersinggung. Kami bilang kami tidak bersedia. Buat kami pernikahan kalau bisa hanya 1 kali seumur hidup. Kalau serius harus persetujuan keluarga. Akhirnya Fahri setuju menikahi Manohara secara resmi. Pada 17 Agustus 2008, keluarga Manohara pun diundang ke Kesultanan Kelantan untuk diperkenalkan pada keluarga Pangeran Fahri, termasuk sang ayah yakni Sultan Kelantan. Ternyata mereka malah mau langsung menikahkan Fahri dan Mano. Padahal saya pikir hanya akan membicarakan acara lamaran. Saat itu Daisy mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengiyakan sebab dirinya tidak mungkin menolak keinginan Sultan. Mereka malah bilang, "Ibu minta uang hantaran berapa?" Saya jawab, saya tidak minta apa-apa karena saya sudah anggap Fahri anak sendiri. Keesokan harinya, Daisy dan Manohara pergi ke KBRI Kuala Lumpur untuk mendapatkan surat keterangan menikah bagi Mano, namun gagal sebab Daisy tidak membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dari Jakarta. Meski demikian, pernikahan Mano dan Pangeran Fahri tetap dilaksanakan sebab menurut pihak kesultanan tanpa surat bukan halangan untuk menikah. Saat itu mas kawin Manohara Rp500 beserta perhiasan berupa kalung berlian, anting, gelang, cincin, dan jam tangan. Namun baru 2 bulan menikah, Manohara tidak kuat dan pulang ke Indonesia. Alasannya, suaminya melakukan KDRT dan kekerasan seksual padanya. Sang suami Pangeran Fahri tidak tinggal diam dan langsung menemui Mano di Indonesia dan membelikannya hadiah mobil. Tak hanya itu, Fahri juga mengajak Manohara sekeluarga untuk menunaikan ibadah umrah. Sepulang umrah, Fahri mengajak Mano kembali ke Malaysia. Pada saat yang sama, pria itu melarang sang ibu Daisy berkunjung ke Malaysia. Sejak saat itulah Daisy tidak pernah lagi bertemu sang anak Manohara. Upayanya selalu gagal. Mano seperti sengaja dijauhkan darinya oleh pihak Kesultanan Kelantan. Hal itu tentu saja bikin sang ibu Daisy panik, khawatir hal-hal yang lebih buruk menimpa Manohara. Demikian kurang lebih isi jumpa pers yang digelar Daisy perihal permasalahan sang anak Manohara dan suaminya Pangeran Kelantan Fahri. Kasus ini terus bergulir. Pihak KBRI di Malaysia berusaha melakukan pendekatan kepada pihak Kesultanan Kelantan. Tujuannya agar Dubes RI bisa menemui Sultan Kelantan guna membicarakan permasalahan Manohara. Tapi pihak Kesultanan Kelantan menolak dengan alasan sibuk. Mereka minta KBRI terlebih dulu mengirimkan surat permintaan resmi untuk bertemu Sultan. Kasus ini terus berjalan, dan Daisy kemudian menyewa jasa pengacara yang mendatangi KBRI di Kuala Lumpur guna berkonsultasi menyelesaikan masalah Manohara. Pada 6 April 2009, pihak KBRI menyampaikan surat resmi kepada Kesultanan Kelantan yang minta Dubes RI bertemu Sultan Kelantan guna menanyakan kondisi Manohara. 2 hari kemudian, pada 8 April, Kesultanan Kelantan menyampaikan surat balasan yang menolak permintaan tersebut dengan alasan jadwal Sultan padat. Dijelaskan pula kondisi Manohara baik-baik saja. Sementara itu, pengacara Daisy mengirimkan surat permintaan bantuan perlindungan terhadap Manohara kepada Menlu RI. Pada 16 April, Dubes RI di Kuala Lumpur juga mengirimkan surat pada Menlu Malaysia minta klarifikasi tentang pencekalan Daisy berkunjung ke Malaysia dan tidak diperkenankannya Daisy bertemu anaknya Manohara. Pihak Malaysia kemudian mencabut pencekalan Daisy. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Razak. Pencabutan pencekalan tersebut disampaikan kepada Daisy. Tapi wanita itu menolak datang ke Malaysia karena trauma dan khawatir atas perlakuan pihak berwenang Malaysia padanya. Daisy ingin bertemu Manohara di negara yang netral, bukan di Malaysia. Kasus ini tampaknya sangat menghebohkan Indonesia dan Malaysia, sampai-sampai Presiden SBY turun tangan dan minta Dubes RI di Kuala Lumpur untuk melakukan penanganan tepat agar masalah Manohara tidak mengganggu hubungan Indonesia dan Malaysia.
Akhirnya hal yang ditunggu-tunggu tiba ketika pada 6 Mei 2009, Dubes RI di Kuala Lumpur menerima kunjungan 3 orang utusan Kesultanan Kelantan. Dalam pertemuan itu, Dubes RI menegaskan 2 permintaan, yakni pertama, agar dibuka kembali hubungan komunikasi antara Ibu Daisy dan Manohara. Dan kedua, minta agar KBRI bisa bertemu langsung dengan Manohara guna memastikan yang bersangkutan dalam kondisi baik. Utusan Kesultanan Kelantan menjawab, pihak KBRI boleh datang ke Kelantan, namun tidak diperkenankan melakukan wawancara dengan Manohara. Tentu saja Dubes RI keberatan dan menegaskan pihaknya tetap ingin bertemu dan bicara langsung dengan Manohara. Utusan Kesultanan pun berjanji akan menyampaikan permintaan itu kepada Sultan Kelantan dan akan segera memberi jawaban. Kurang lebih seminggu berlalu, pada 14 Mei 2009 diterima kabar buruk Sultan Kelantan sakit, sehingga upaya untuk bertemu Manohara lagi-lagi gagal. Namun kabar buruk itu menjadi kabar baik bagi Daisy ketika dia mendapat informasi bahwa pada Sabtu 30 Mei 2009, Manohara bersama keluarga Kesultanan Kelantan datang ke Singapura dalam rangka pengobatan Sultan Kelantan yang mengalami sakit parah. Rencananya mereka berada di Singapura selama 5 minggu. Nah, ini adalah kesempatan baik bagi Daisy, sebab Singapura adalah kawasan netral. Pada 29 Mei 2009, wanita itu pun berangkat ke Singapura untuk menjemput sang anak Manohara. Dan melalui proses yang cukup menegangkan, akhirnya Daisy berhasil membawa Mano kembali ke tanah air. Pada 31 Mei 2009 di Jakarta, Daisy dan Manohara mengadakan jumpa pers dan menjelaskan proses pembebasan Manohara. Mano mengaku awalnya dia tahu ibunya Daisy ingin menjemputnya di Singapura dari salah seorang anggota Kesultanan Kelantan yang baik hati. Namun sial, berita tentang kedatangan Daisy diketahui pihak Kesultanan, sehingga mereka langsung memutuskan rombongan segera pulang ke Kelantan. Ketika pihak kerajaan tahu ibu saya mau ke Singapura, baru 1 malam kita disuruh packing untuk pulang. Demikian kata Manohara kepada pers. Mano yang saat itu menginap di Hotel Royal Singapura bersama rombongan, berusaha mengulur waktu agar tidak segera dibawa pulang ke Kelantan. Dia mandi berlama-lama hingga kamarnya digedor-gedor dan dirinya dipaksa turun. Saat akan turun ke lobi, pihak Kesultanan mendapat laporan Daisy ternyata telah berada di lobi hotel. Mereka langsung melarang Mano turun ke lobi dan membawanya secara paksa ke kamar hotel. Saya sempat mau disuntik, tapi saya menolak. Demikian pengakuan Mano. Sementara itu, Daisy yang telah berada di Hotel Royal Singapura sempat bersitegang dengan petugas keamanan Kesultanan. Namun tiba-tiba, ada seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menghampirinya dan menanyakan apakah dirinya sedang mencari Manohara. Saya sempat terkejut ketika ada perempuan tanya ke saya apakah saya mencari Manohara. Padahal saya tidak kenal dia, kok tahu urusan saya, kata Daisy. Perempuan itu lalu membawa Daisy ke kamar Manohara. Akhirnya, ibu dan anak itu bisa bertemu. Tanpa membuang waktu, keduanya bergegas meninggalkan kamar untuk pergi ke Bandara Changi dan segera naik pesawat menuju Indonesia. Namun di luar kamar, mereka dihadang petugas keamanan Kesultanan yang segera membawa Manohara kembali ke kamar. Saat itu pecah perang mulut. Pangeran Fahri tidak mengizinkan Mano pergi. Manohara menangis dan berteriak histeris. Dia tidak mau kembali ke Malaysia. Nekat, Manohara menekan tombol alarm. Bunyi alarm didengar petugas keamanan hotel yang segera memanggil polisi. Polisi Singapura tiba dan mendengarkan pengaduan Manohara. Polisi memihak Manohara dan menuruti keinginannya pulang ke Indonesia bersama sang ibu Daisy. Polisi Singapura kemudian mengantar Manohara dan Daisy ke Bandara Changi hingga mereka kemudian berhasil tiba di Jakarta dengan selamat. Manohara mengaku selama pernikahannya, dirinya diperlakukan buruk oleh sang pangeran yang melakukan penyiksaan fisik dan psikis padanya. Setiap hari badan saya disilet-silet, kekerasan seksual, kekerasan lainnya. Dirinya dipaksa berhubungan intim saat datang bulan. Mano juga selalu diberi pil agar terlihat excited dan tidak takut. Dia dipaksa untuk terlihat senang. Mano mengaku tidak lagi mencintai suaminya. Sejak awal dia ingin cerai. Buat Fahri, Mano seperti mainan saja. Dia bilang, kamu properti saya. Menurut saya, Fahri agak psiko. Kalau orang biasa pasti tidak akan melakukan hal itu kan? Demikian kata Manohara.
Lalu ketika ditanya mengapa dalam foto-foto yang dikeluarkan pihak Kesultanan Kelantan Mano tampak bahagia, foto-foto itu semua direncanakan, mesti senyum. Menurut Mano, jika dirinya tidak mematuhi instruksi, maka dia akan disiksa. Demikian pula saat dia melawan dan ingin kabur, dirinya pernah disuntik. Setelah disuntik, saya muntah darah. 4 hari kemudian berat badan saya naik 10 kilo. Itu kan gak wajar. Mano menduga pihak kesultanan menyuntiknya agar dia kelihatan gemuk dan kelihatan sedang hamil. Padahal kenyataannya selama tinggal di Kelantan, Mano sangat takut makan sebab khawatir makanannya dibubuhi obat-obatan. Pernah sekali makan, habis itu langsung cepat tidur atau jadi grogian. Demikian pengakuan Manohara. Lalu bagaimana Pangeran Kelantan Tengku Muhammad Fahri Petra menanggapi aksi istrinya yang kabur ke Indonesia? Fahri tidak tinggal diam. Pada Juli 2009, dia melayangkan gugatan kepada Manohara dan Daisy atas pencemaran nama baik. Fahri menuding Manohara dan Daisy telah menyebarkan fitnah. Dirinya tidak diterima dituduh melakukan KDRT dan kekerasan seksual terhadap Manohara. Persidangan kasus itu digelar di pengadilan Malaysia. Namun sejak awal Manohara dan sang ibu Daisy tidak pernah menghadiri persidangan, juga tidak pernah mengutus pengacara mereka meskipun pengadilan Malaysia telah melayangkan panggilan berkali-kali. Pada akhirnya sang pangeran menang. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengabulkan gugatannya. Majelis hakim menilai Manohara dan ibunya Daisy terbukti melakukan fitnah. Keduanya diwajibkan membayar ganti rugi hampir 300 miliar rupiah. Pangeran Fahri juga membawa perkara ini ke Mahkamah Syariah dan menuntut istrinya Manohara kembali kepadanya di Kelantan dan menuntut Manohara membayar utang pada Fahri sekitar 3 miliar rupiah. Menurut Fahri, sejak sebelum menikah hingga setelah menikah, Manohara beberapa kali meminjam uang padanya untuk keperluan dirinya dan ibunya Daisy. Mahkamah Syariah kemudian memutuskan agar Manohara kembali ke sang suami Pangeran Fahri dan membayar utang-utangnya tersebut. Putusan itu dikomentari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia sebagai pepesan kosong belaka, sebab putusan peradilan asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia. Menanggapi putusan pengadilan itu, Manohara mengatakan sebagai warga Indonesia dia tidak akan mematuhinya. Terlebih dia merasa sebagai pihak yang disakiti Fahri. Menurut Mano, dirinya tidak menghadiri persidangan di Malaysia sebab yang menunjuk hakim kan Sultan Kelantan dan hukumnya pasti berpihak ke sana. Tak lama setelah putusan Mahkamah Syariah, Fahri dan Manohara pun akhirnya bercerai. Dan demikianlah kasus heboh ini pun perlahan redup dan hilang dari pemberitaan. Namun sebenarnya siapakah Daisy dan Manohara? Ada kisah rumit, terutama perihal Daisy sang ibu. Begini ceritanya. Daisy Fajarina keturunan bangsawan Bugis Sulawesi Selatan. Ayahnya direktur di sebuah instansi pemerintah. Daisy menghabiskan masa kecil dan mengenyam pendidikan di Jakarta. Dia lulusan SMA Perguruan Cikini, Jakarta. Daisy kemudian terjun ke dunia kuliner dan pernah belajar memasak di Hong Kong, Swiss, serta Prancis. Dia pernah menikah dengan seorang pria Indonesia bernama Eddie. Kemudian menikah lagi dengan seorang pria warga negara Amerika bernama George Mans. Dari pernikahan tersebut, Daisy memiliki anak yakni Manohara Odelia. Saat itu Daisy juga sudah punya anak bernama Dewi yang merupakan kakak tiri Manohara. Pernikahan Daisy dan George Mans bubar pada 1994 dan wanita itu menikah lagi dengan seorang warga Prancis bernama Jurgen Rainer Noack Pignot dan tinggal di Prancis. Anak-anaknya kemudian memakai nama belakang ayah tiri mereka yakni Pignot. Di tengah kehebohan kasus Manohara dan Pangeran Fahri, tiba-tiba muncul seorang wanita berusia 25 tahun bernama Syaliha. Didampingi pengacaranya, Syaliha mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Daisy. Syaliha asal Sulawesi. Dia mengaku anak angkat sekaligus ART Daisy di Perancis. Syaliha melaporkan Daisy karena kerap mendapat penyiksaan fisik selama bekerja di kediaman Daisy di Perancis. Kalau kerja nggak benar, saya sering dipukul. Gaji saya sering ditahan ibu Daisy. Syaliha mengaku pernah dijanjikan disekolahkan oleh Daisy, tapi saya lebih sering diperlakukan sebagai pembantu. Syaliha juga mengatakan Daisy sehari-hari kerjanya hanya tidur, hura-hura, suka keluar malam dan pulang pagi. Jadi semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Tapi kalau ada yang tidak beres, saya dipukul, ditendang, dimaki-maki.
Menurut Syaliha, gaya hidup Daisy yang suka hura-hura membuat dirinya punya banyak hutang. Saya sering disuruh berbohong. Kalau ada orang yang datang menagih utang, saya disuruh bilang Ibu Daisy tidak ada di rumah. Padahal dia ada. Syaliha mengatakan lagi bahwa rumah sewaan Daisy di Cannes, Prancis juga diakui Daisy sebagai rumah pribadinya. Jika ada yang tanya siapa pemilik rumah itu, saya harus jawab rumah itu milik Ibu Daisy. Syaliha ikut keluarga Daisy sejak usia 14. Dia bingung akan statusnya. Di Prancis dia bilang saya anak angkat, tapi nggak tahu mana yang benar. Kasus Syaliha ini banyak diangkat media Malaysia seperti Malay Mail yang menyebutkan Syaliha diasuh keluarga ibunda Daisy pada usia 7 tahun. Pada tahun 98 barulah Syaliha diserahkan kepada Daisy. Ketika tinggal bersama Daisy dan suaminya Pino di Prancis, Daisy memergoki Syaliha berselingkuh dengan suaminya. Saat itu menurut media Malaysia, Daisy memaksa Pino menyentuh bagian intim Syaliha di hadapannya. Lantas, dengan marah, Daisy menggunduli kepala Syaliha. Daisy juga pernah melakukan masak dan memasukkan jarinya ke mulut Syaliha. Pengadilan Prancis mengadili Daisy tanpa kehadiran wanita itu atau in absentia. Diputuskan Daisy terbukti melakukan penyiksaan dan mempekerjakan orang dengan tidak manusiawi. Juga terbukti bersalah memfasilitasi suaminya Pino untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Syaliha yang secara hukum adalah anak angkatnya. Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis 18 bulan penjara untuk Daisy dan 4 bulan untuk suaminya Pino. Namun Daisy tidak menjalani hukuman itu karena sudah keburu melarikan diri ke Indonesia pada 2007. Tak cuma Syaliha sebenarnya yang muncul ke publik. George Mans, pria Amerika yang merupakan ayah kandung Manohara, juga ikut bersuara dan mengirim surat dukungan pada Pangeran Fahri. George percaya sang pangeran bisa membebaskan Manohara dari Daisy yang disebutnya sebagai evil mother alias ibu yang jahat. Kepada media, George mengatakan Daisy membawa lari Manohara darinya saat Mano berusia 2 tahun. George juga mengatakan Daisy pengguna ilmu hitam, pemakai susuk. Sewaktu kami ke dokter gigi dan gigi Daisy di X-ray, dentist terkejut melihat gambar X-ray yang menunjukkan jarum emas kecil dan berlian tertanam dalam dagunya. Daisy tentu saja membantah hal tersebut dan mengatakan George pria tidak beres, suka mabuk-mabukan dan memakai narkoba, juga kerap menganiaya Daisy dan Manohara. Daisy juga menuding George pernah dipenjara di Singapura akibat kasus narkoba, namun hal itu dibantah George. Dan demikianlah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada akhirnya semua kehebohan ini perlahan reda. Tampaknya setelah itu Manohara tetap populer dan jadi sosialita. Dia pernah membintangi sinetron berjudul Manohara, tampil di majalah elit sosialita Tatler, bahkan pada 2019 sempat menjadi caleg dari Partai Nasdem. Lalu bagaimana dengan sang pangeran Tengku Fahri? Tampaknya sejak skandal dengan Manohara, dirinya kerap terlibat perseteruan dengan kakak sulungnya yakni Tengku Faris yang kemudian menjadi sultan menggantikan sang ayah. Sejak merebaknya skandal hubungan Fahri dan Manohara atas perintah Faris, pihak kesultanan mengeluarkan press release yang menyatakan masalah antara Fahri dan Manohara tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Kelantan. Hal itu membuat Fahri marah, sehingga mengajukan gugatan kepada Kesultanan perihal fitnah dan pencemaran nama baik. Kemudian terjadi penembakan pengawal Kesultanan yang diduga dilakukan orang suruhan Pangeran Fahri. Perseteruan itu kemudian berujung dengan dikeluarkannya Pangeran Fahri dari Dewan Pemerintahan Istana Kelantan. Dan demikianlah akhir skandal Manohara Pino dan Pangeran Fahri yang melibatkan banyak orang-orang penting dari Presiden SBY, Perdana Menteri Malaysia, para menteri, dubes hingga Kesultanan Kelantan. Jika kisah mitologi Manohara Kinari terpahat abadi di relief Candi Borobudur, maka kisah Manohara Pino tercatat selamanya di media online. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.